Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang kelima yang berjudul Model Matematika Penyebaran Penyakit Pulmonari Tuberkulosis dengan Penggunaan Masker Medis. Yang pertama, latar belakang. Jadi, tuberkulosis ini merupakan penyakit sindrom pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan hingga yang berat. Nah, masuknya bakteri Mycobacterium tuberculosis ke dalam organ paru-paru ini menyebabkan infeksi pada paru-paru dan akan terjadi pertumbuhan koloni bakteri yang berbentuk bulat atau globular dengan reaksi imunologis. Nah, penyakit ini bisa menyebar dari individu ke individu lain melalui udara. Penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan bagi penduduk di seluruh dunia. Diperkirakan 75% penderita penyakit tuberkulosis berada di usia produktif. Beberapa penyakit bisa dikaitkan dengan tuberkulosis karena menurunnya imunitas seperti tekanan darah tinggi, hepatitis, bahkan pasien dengan penyakit diabetes mellitus 2 hingga 3 kali lebih rentan terkena penyakit tuberkulosis. Kedaruratan tuberkulosis bagi kemanusiaan secara global dinyatakan oleh WHO sejak tahun 1993. Pada tahun 2009, WHO menyatakan bahwa diprediksikan masih ada sekitar 9,5 juta kasus tuberkulosis yang baru, dan di seluruh dunia, kasus meninggal dunia akibat tuberkulosis sebanyak 0,5 juta orang. Nah, dalam penelitian ini, pemodelan matematika yang digunakan adalah pemodelan matematika SIR yang dikembangkan dengan menambahkan penggunaan masker medis pada kompartemen susceptible dan kompartemen infected. Selanjutnya yang kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pemodelan matematika penyebaran penyakit tuberkulosis dengan penggunaan masker medis. Yang kedua, bagaimana analisis kestabilan titik equilibrium penyebaran penyakit tuberkulosis dengan penggunaan masker medis. Dan yang ketiga, bagaimana simulasi model penyebaran penyakit tuberkulosis dengan penggunaan masker medis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan model penyebaran penyakit tuberkulosis menggunakan model SIR yang ditambahkan dengan faktor penggunaan masker medis. Yang kedua, menjelaskan analisis kestabilan titik equilibrium penyebaran penyakit tuberkulosis dengan penggunaan masker medis. Dan tujuan yang ketiga, menjelaskan simulasi model penyebaran penyakit menular tuberkulosis dengan penggunaan masker medis. Selanjutnya yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu matematika khususnya pemodelan epidemik penyakit. Yang kedua, diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam pengembangan ilmu matematika di bidang pemodelan epidemik penyakit. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi dan menanggulangi penyakit menular tuberkulosis. Selanjutnya, yang kelima yaitu metode penelitian. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, memformulasikan model matematika penyebaran penyakit tuberkulosis dengan menambahkan faktor penggunaan masker medis dari model dasar SIR. Yang kedua, mencari titik equilibrium dan bilangan reproduksi dasar. Yang ketiga, analisis kestabilan. Titik equilibrium yang telah didapatkan dicari kestabilannya menggunakan analisis nilai eigen matriks Jacobi model matematikanya. Dan yang keempat, melakukan simulasi numerik. Selanjutnya yang keenam adalah asumsi dalam penelitian. Adapun asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bakteri yang menyebabkan penyakit tuberkulosis adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, populasi diasumsikan tertutup, artinya tidak ada migrasi yang masuk ataupun keluar. Yang ketiga, tingkat kelahiran alami dan tingkat kematian alami diasumsikan sama. Yang keempat, populasi diasumsikan bercampur secara homogen, artinya setiap individu mempunyai kemungkinan yang sama dalam melakukan kontak dengan individu lainnya. Yang kelima,
Manusia yang rentan merupakan manusia yang tidak memiliki imun dan belum tertular bakteri. Yang keenam, manusia terinfeksi merupakan manusia yang telah tertular bakteri dan dapat menularkan ke individu yang lain. 7. Penyakit tuberkulosis dalam model ini dapat diasumsikan tidak fatal. Kedelapan, terdapat faktor tingkat kesadaran manusia dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis dengan menggunakan masker medis. Kesembilan, terdapat individu rentan yang menggunakan masker medis untuk menanggulangi penyebaran penyakit tuberkulosis. Yang ke-10, terdapat individu terinfeksi yang menggunakan masker medis untuk mengurangi penyebaran penyakit tuberkulosis. Dan yang terakhir, diasumsikan tingkat kesembuhan individu terinfeksi terhadap penggunaan masker sama, karena penggunaan masker hanya berfungsi untuk mengurangi penyebaran bakteri tuberkulosis. Kemudian ini adalah diagram kompartemen penyakit tuberkulosis dengan menggunakan masker medis. Adapun keterangan dari variabel dan parameternya, S adalah jumlah individu rentan yang tidak menggunakan masker medis. I yaitu jumlah individu terinfeksi yang tidak menggunakan masker medis. R jumlah individu yang sembuh. SM jumlah individu rentan yang menggunakan masker medis. IM jumlah individu terinfeksi yang menggunakan masker medis. Mu tingkat kelahiran atau kematian alami populasi individu. Beta laju kontak individu terinfeksi dengan bakteri tuberkulosis. Rho tingkat kesembuhan individu setelah terinfeksi. Lambda 1 tingkat kesadaran individu rentan dalam menggunakan masker medis. Lambda 2 tingkat ketidaksadaran individu rentan dalam menggunakan masker medis. Lambda 3 tingkat kesadaran individu terinfeksi dalam menggunakan masker medis. Lambda 4 tingkat ketidaksadaran individu terinfeksi dalam menggunakan masker medis. Nah, kemudian diperoleh model persamaannya. DSDT sama dengan mu tambah lambda 2 SM min mu S min lambda 1 S min beta SI. DIDT sama dengan beta SI ditambah lambda 4 EM min lambda 3 I min rho I min mu I. DSMDT sama dengan lambda 1 S min lambda 2 SM min mu SM. DIMDT-nya sama dengan lambda 3I min lambda 4 IM min mu IM min rho IM. Dan yang terakhir, DRDT sama dengan rho I tambah rho IM min mu R. Selanjutnya yang terakhir adalah tinjauan pustaka. Untuk referensi yang pertama, digunakan peneliti untuk mengetahui penyebaran bakteri Mycobacterium tuberculosis dan sebagai sumber pengambilan nilai-nilai parameter simulasi numerik persebaran penyakit tuberkulosis di Makassar. Referensi yang kedua digunakan untuk mengetahui upaya pencegahan infeksi tuberkulosis. Referensi yang ketiga digunakan untuk mengetahui penerapan pemodelan matematika di bidang ekonomi. Referensi yang keempat digunakan untuk mengetahui penerapan pemodelan matematika di bidang sosial. Referensi yang kelima digunakan untuk memperoleh data dan untuk mengetahui simulasi numerik persebaran penyakit tuberkulosis di Kota Makassar. Referensi yang keenam digunakan untuk mengetahui pembentukan model matematika penyebaran penyakit tuberkulosis. Referensi ke-7, 8, dan 9 digunakan untuk menentukan bilangan reproduksi dasar menggunakan matriks generasi berikutnya. Referensi yang ke-10 digunakan untuk mengetahui simulasi model penyebaran penyakit tuberkulosis dan sebagai sumber pengambilan nilai-nilai parameter simulasi numerik persebaran penyakit tuberkulosis di Kota Makassar. Referensi yang ke-11 digunakan sebagai referensi dalam memodelkan atau merumuskan permasalahan nyata dalam bahasa matematika. Referensi yang ke-12 digunakan untuk mengetahui prediksi jumlah kasus tuberkulosis baru dan kasus meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis. Referensi yang ketiga, referensi yang ke-13 digunakan sebagai bahan referensi pemodelan matematika menggunakan masker medis. Referensi ke-14, 15, dan 16
digunakan untuk mengetahui penerapan pemodal matematika di berbagai bidang. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.